Kebanyakan dari kita ternyata milih strategi hidup yang salah. Sejak kecil, kita selalu diajarin bahwa kerja keras akan membuat kita jadi kaya. Semakin lelah fisik kita, maka semakin sukses pula hidup kita nantinya. Namun realitanya, hidup ini nggak semulus itu. Karena di ekonomi modern kayak sekarang, rumus ini udah mati. Coba pikirin lagi, kamu pasti pernah ngeliat ada orang yang secara fisik kerjanya tuh capek banget, tapi hidupnya nggak kaya-kaya. Malah, ia terjerat pinjol. Ironisnya, orang yang setiap hari capek fisik justru lebih sering jadi orang kelas menengah yang hidupnya pas-pasan. Sebaliknya, orang-orang yang berada di puncak piramida kehidupan justru merekalah yang punya banyak waktu luang. Nah, di ekonomi kayak gini, kerja keras sudah nggak menjamin hidup kita pasti berhasil. Tapi, ia hanya menjadi syarat minimal agar kita bisa survive. Dan ini bukan soal nasib, bukan juga soal keberuntungan. Melainkan, ini adalah masalah sistematis yang bisa dijelasin dengan sangat logis. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, aku mau disclaimer dulu. Bahwa video ini nggak ngejudge profesi apapun. Terlepas dari apapun profesinya, kita semua punya titik start yang berbeda. Dan orang-orang yang kerjanya capek secara fisik, hidup disiplin dan bertanggung jawab untuk diri dan keluarganya, jelas sangat kita hormati. Tapi di kehidupan yang mulai berat kayak sekarang ini, kita nggak butuh lagi omongan penenang. Yang kita butuhkan adalah hard truth, yang merupakan kenyataan pahit tapi membuatmu bertumbuh. Dan itu akan kita jelasin di video ini. Ada 3 level berbeda dari cara kita ngasilin uang, dan level yang paling bawah adalah level yang paling banyak dilakuin orang. Level pertama, jual tenaga. Di sini, kamu menukar waktu dan energi fisik untuk uang. 1 jam kerja berarti 1 jam penghasilan. Kalau kamu berhenti kerja, berarti berhenti juga penghasilanmu. Level kedua, jual skill. Di level ini, kamu udah nggak sekedar jual otot lagi, tapi kamu mulai menjual kemampuan yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun. Misalnya programmer, dokter, konsultan, pengacara, atau arsitek. Tapi di level 2 ini sebenarnya kamu masih punya keterbatasan, yaitu kamu masih trading time for money. Kalau kamu sakit dan nggak bisa kerja lagi, maka penghasilanmu juga berhenti. Tapi bedanya dengan level 1, keterampilan di level ini akan semakin mahal seiring bertambahnya jam terbang. Dokter spesialis yang udah praktik 20 tahun akan dibayar jauh lebih tinggi dari dokter baru. Level ketiga, jual sistem. Di level ini, kamu udah nggak menjual waktu atau skill secara langsung lagi, karena kamu udah membangun sesuatu yang bisa kerja bahkan pas kamu nggak ada. Contohnya bisnis yang udah solid, investasi yang ngehasilin passive income, atau konten yang terus ditonton. Di level ini, waktu dan penghasilanmu udah nggak terikat lagi secara langsung. Kamu bisa tidur, bisa liburan, atau bisa nggak kerja, tapi penghasilanmu tetap jalan. Nah, kalau sekarang kamu masih sekolah, mahasiswa, atau masih berada di awal karir, pesanku cuma satu. Sayangnya, kebanyakan dari kita masih berada di level 1, yaitu menukar waktu dan tenaga untuk menghasilkan uang. Misalnya kuli bangunan, ojol, asisten rumah tangga, dan lain sebagainya. Jenis kerjaan kayak gini jelas nggak salah, justru kita sangat respect dengan mereka yang sanggup bekerja sekeras itu. Aku cuma mau jelasin buat kamu yang sekarang masih sekolah, kuliah, atau yang baru mulai karir, biar nantinya kamu nggak salah langkah. Jenis kerjaan kayak gini hanya akan menghasilkan kalau kamu aktif bekerja. Tapi kalau kamu cuti atau istirahat, maka penghasilanmu akan berhenti juga. Di permukaan ini kelihatan nggak ada yang salah, tapi disinilah kebobrokannya. Karena tenagamu adalah aset yang nilainya pasti turun. Jika kamu terus-terusan menukar waktu dan tenaga buat dapetin uang, ini yang akan terjadi. Di umur 20, tenagamu memang lagi berada di puncaknya. Kamu kuat ngelakuin hal berat, tahan begadang semalaman, dan seolah bisa menguasai dunia. Tapi mulai menapak di umur 30 atau 40 tahun, fisikmu mulai menurun, kreativitasmu mulai tumpul, dan kamu mulai punya tanggungan keluarga. Lebih parahnya, setelah umur 50 tahun dan kamu masih ngerjain hal yang sama, fisikmu mulai berubah. Kamu juga akan bersaing dengan anak muda yang lebih kuat, lebih kreatif, dan mau dibayar lebih murah. Selain itu, dengan kerjaan yang mengandalkan fisik kayak gini, kamu nggak punya daya tawar. Bayangin kamu seorang kuli, ojol, atau admin yang minta dinaikin gaji. Orang yang mempekerjakanmu akan dengan gampang menolaknya. Kenapa? Karena orang yang bisa menggantikanmu itu banyak, dan mereka rela dibayar lebih murah. Lagi pula, kondisi kita juga lagi susah. Setiap tahun, orang di PHK itu semakin bertambah, jumlah loker terus berkurang, sedangkan jumlah mahasiswa yang baru lulus semakin melimpah. Dulu, ada temen yang cerita kalau perusahaannya buka loker admin yang gajinya 3 juta. Posisi ini cuma butuh 1 orang, tapi yang daftar lebih dari 3.000.
Ironisnya, ketika perusahaan buka loker level manajerial yang gajinya puluhan juta, justru hampir nggak ada pelamar. Mereka justru nelponin orang di kantor lain buat diajak pindah ke perusahaannya. Yang bisa kita pelajari dari sini adalah orang yang bersaing di piramida bawah itu terlalu banyak, terlalu ketat, dan terlalu kompetitif. Artinya, semakin besar persaingan di sana, maka semakin murah pula standar bayarannya. Selain itu, kamu juga harus tahu fakta ini, bahwa tenagamu itu tumbuh linear, tapi biaya hidup tumbuh eksponensial. Harga properti di kota besar rata-rata naik belasan persen per tahun. Biaya pendidikan anak naik lebih cepat dari inflasi. Bahkan, biaya kesehatan bisa naik 2 kali lipat setiap 10 tahun. Ditambah, nilai tukar rupiah kita juga terus anjlok. Di awal karir mungkin gajimu masih cukup, tapi setiap tahun gap antara pendapatan dengan biaya hidupmu akan semakin jauh sampai gaji itu nggak sanggup lagi membiayai kebutuhanmu. Dan itulah yang menjebak banyak seniormu yang udah masuk dunia kerja duluan. Dan sebenarnya kerjaan fisik tuh oke-oke aja kalau dijadiin sampingan. Tapi kalau kamu jadiin full time, rasanya sangat disayangkan. Apalagi kalau kamu masih muda dan belum punya tanggungan. Padahal kamu masih punya kemewahan untuk memilih jalur karir yang lebih menjanjikan. Oke, mungkin sekarang kamu mikir, kalau memang gitu, kenapa mereka nggak naik level aja? Nah, pertanyaan ini sangat wajar, tapi jawabannya nggak bisa sesederhana itu. Pada tahun 2013, ada studi dari Harvard yang menemukan fakta bahwa orang yang sering capek secara fisik dan hidup dengan tekanan finansial, secara kognitif IQ-nya menurun 13 poin. Dan sebagai konteks, 13 poin IQ itu setara dengan kamu nggak tidur semalaman. Artinya, orang yang hidupnya terus-terusan berada di mode survive kayak mikirin tagihan, cicilan, atau kebutuhan bulanan, maka otaknya bekerja dengan kapasitas rendah. Bukan karena mereka nggak pinter, tapi karena kapasitas kognitifnya udah kepake buat mikirin gimana cara bertahan. Siklusnya tuh kayak gini, kamu kerja, pulang, capek, tidur, bangun, lalu kerja lagi. Gitu terus selama bertahun-tahun. Nah, ketika seseorang udah capek sama kerjaannya, dia nggak kepikiran lagi buat belajar atau upgrade skill baru. Yang dipikirinnya hanyalah mencari tontonan ringan yang bisa menghiburnya. Makanya konten hiburan di Indonesia itu laku banget, karena artinya masih banyak orang yang hidup dalam kesengsaraan. Dan lebih parahnya, siklus ini jarang banget berhenti di satu orang aja, tapi yang merasakannya bisa sampai ke keturunannya juga, karena ada pola menarik di mana anak seorang kuli cenderung akan jadi kuli. Anak ojol berkemungkinan akan jadi ojol lagi. Umurmu berapa? 3 tahun. Apa cita-citamu? Kuli. Bagus. Bukan karena mereka nggak mampu mikir lebih, tapi karena dari kecil yang mereka lihat cuma itu aja, bahwa uang hanya akan datang apabila kerja keras seharian. Nah, mental model ini udah tertanam sangat dalam sebelum mereka punya kemampuan berpikir yang matang, sehingga ketika mereka dewasa, mereka hanya akan menjalankan pola yang sama dengan orang tuanya. Yang paling tragisnya, untuk keluar dari lingkaran ini tuh susah banget, karena siklus ini nguras habis energimu, sedangkan untuk keluar dari siklus ini, kamu butuh energi itu. Jadi alurnya memang terstruktur dan sistematis kayak gini. Makanya sedikit banget orang yang bisa keluar dari lingkaran ini. Jadi sebisa mungkin dari awal jangan masuk ke lingkaran ini ya. Tapi kalau kamu udah terlanjur masuk, maka kamu harus belajar produktivitas biar kamu bisa maksimalin semua resource yang kamu punya. Belajarnya bebas di mana aja. Bisa di buku, video YouTube, atau apapun itu. Mulai dulu dari topik yang paling kamu butuh. Misalnya gimana time management yang baik, gimana bisa kerja tapi energi nggak kekuras habis, gimana kerja sedikit tapi hasilnya efektif, dan lain sebagainya. Pelajarin satu-satu. Ini memang agak ribet dan butuh waktu yang lama. Tapi jalan perlahan seperti inilah yang justru jalan yang paling benar. Bukan ngarep menang undian instan, apalagi judi di platform online. Tapi kalau kamu memang nggak mau ribet, Edutektif udah merangkum semuanya dengan sangat detail di buku ini. Complete Peak Productivity merupakan buku digital karya Edutektif yang membahas strategi produktivitas terbaik dari seluruh dunia. Buku ini merupakan hasil ekstraksi, penyaringan, dan pengujian selama bertahun-tahun agar relevan dengan konteks kita di Indonesia. Materi di buku ini telah disesuaikan agar proses pembelajaranmu jadi terstruktur, mulai dari menemukan tujuan hidup, mengembangkan mindset, membentuk habit positif, sampai dengan membuat semua strategi itu mampu bertahan seumur hidup. Jadi kita produktifnya nggak hanya pas ada motivasi aja. Buku ini didesain khusus untuk dibaca di perangkat digital, jadi sangat nyaman dibaca di handphone, tablet, ataupun laptop. Penulisannya juga sudah disesuaikan dengan gaya edutektif yang dibuat sesederhana mungkin dengan menggunakan perumpamaan sehari-hari. Sehingga buku ini sangat mudah dipahami, walaupun untuk orang yang jarang baca sekalipun.
Jadi, buatlah dirimu di masa depan berterima kasih dengan keputusan hidup yang kamu ambil hari ini. Misalnya dengan cek link di deskripsi, lalu baca e-book ini. Untuk memutus rantai ini, mindsetmu harus dirombak total. Dan seperti yang kita singgung barusan, bahwa dunia ini bergerak secara eksponensial. Biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan itu naiknya gila-gilaan. Dan sebagai pengingat, kerjaan fisik tuh boleh, asalkan dijadiin sampingan buat nambah penghasilan. Tapi di waktu bersamaan, kamu masih harus mengasah skill, biar nantinya nggak ngandelin fisik doang. Biar kamu lebih kebayang, coba jawab pertanyaan ini. Kira-kira seberapa mudah kerjaanku tergantikan? Kalau jawabannya terlalu mudah atau gampang, maka inilah saatnya kamu mulai ngambil ancang-ancang. Sisihkan energi dan fokusmu, pelajari atau upgrade skillmu, dan mulai bikin pembeda antara kamu dengan kompetitormu. Sekian video kali ini dan semoga bermanfaat.